dunia pendidikan kita. Pertama soal guru dan kedua soal saran dan prasarana. Pertama soal guru. Mengapa guru? Yang jelasnya yang mengajar. Kalau guru itu tidak memiliki kemampuan, maka secara otomatis mutu pendidikan menurun. Apapun kurikulumnya, bahkan mau ganti sampai berapa ratus kali, tidak akan membuat kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Bukti yang menunjukkan mutu pendidikan itu rendah akibat kurangnya kompetisi guru. Hal ini bisa kita lihat dari http://bengkuluexpress.com atau kompetisi guru bahasa masih rendah. Di sini dikatakan saat uji kompetisi guru tahun 2006 standarnya adalah 5,5. Itu banyak yang tidak lulus, apalagi saat ini tahun 2017 standar UKGM telah dinaikkan menjadi 8. Logikanya tentu banyak yang tidak lulus. Lantas pertanyaan saya, menurut Tim Pro, mungkinkah pendidikan Indonesia akan lebih baik jika diajar oleh guru yang hasil UKGM 5,5 saja tidak lulus? Tidak perlu dijawab, tetapi direngkungkan saja. Belum lagi khusus pelecehan seksual oleh guru. Jadi kesimpulan adalah meski kurikulum diganti 100 kali pun, tetapi jika kualitas guru kurang, saran dan prasarana tidak memadai, maka kurikulum sebagus apapun tidak akan berhasil meningkatkan pendidikan di Indonesia. Apalagi dengan embel-embel mengubah moral remaja. Selain itu, kerjasama orang tua sangatlah penting. Karena orang tua murid yang punya anak. Sedangkan fakta menunjukkan orang tua menggagas petisi menolak full day school. Berita Kompas https nasionalkompas.com. Rea 2016 bulan 8 tanggal 9. 3395511. Tak setuju usalan Mendikbud ortu asis wa gagas petits tolak full day school. Kemudian penolakan yang sama dilakukan oleh siswa-siswa SMA N6 Jakarta. https metropolitankompas.com. Rea 2016 bulan 8 tanggal 8 1619531. Wacaan school full day. Ini tanggapan murid dan orang tua. Soal ini akan dijelaskan oleh rekan saya pembicara kedua. Solusi yang kami berikan adalah perbaikan kualitas guru dan bangun sarana dan prasarana di daerah terluas terlebih dahulu. Baru kebijakan ini diterapkan. Tetapi selama sarana dan prasarana di daerah belum ada penerapan seperti Jakarta dan kualitas guru belum diperbaiki. Maka kami dengan tegas menolak MOSIS ini dengan berbagai dasar pemikiran yang tidak dikemudikan pada bagian terdahulu. Soal moral, seperti disinggung oleh pembicara pertama Tim Pro. Dengan tegas saya nyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab seluruh stakeholder, bukan saja sekolah semata. Orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama berperan di situ juga. Rincinya akan dikemukakan oleh rekan saya pembicara
pembicara kedua. Jadi selagi saya nyatakan dengan tegas, kami sangat menolak OSIS dan karena tidak efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembali pada moderator. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya yaitu pembicara kedua dari tim pro, dipersilakan. Perkenalkan, saya Ena sebagai pembicara kedua menanggapi pertanyaan ini tim kontra. Kemudian menguatkan kembali argumentasi tim kami dengan contoh-contoh konkret. Dan
kami mendukung mosi ini untuk